Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus majelis ta'lim Masjid Al-Kautsar, Perumahan Medland Cibit Tambun, ya, Perumahan Medland Tambun, yang kesemuanya senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan kesehatan, Allah berikan pula kesuksesan, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah Majlis Ta'lim kaum ibu Masjid Al-Kautsar, Perumahan Medland Tambun, yang juga kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah banyak nikmat dan anugerah yang Allah limpah curahkan kepada kita. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan satu nikmat yang teramat indah. Hari ini, saat ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala duduk dalam sebuah majelis ilmu yang kesemuanya mudah-mudahan mulai dari langkah kaki kita dari rumah sampai Masjid Al-Kautsar, dan bahkan sampai kita duduk di dalam majelis ilmu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah ampuni dosa dan salah kita. Allah tetapkan iman Islam kita, hingga pada akhirnya ilmu yang kita dapatkan hari ini mampu memberikan sebuah kehidupan buat kita dengan harapan kehidupan yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya sekalian yang insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala
Jadikan kita bahagian daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kelak di yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapatkan syafaat dan pertolongan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bu, kalau ditanya enakan zaman Soeharto apa Jokowi? Enakan zaman Pak Harto, Pak Ustadz, karena kita dulu masih muda, masih remaja. Ayo, enakan mana zamannya SBY sama Jokowi? SBY lagi, karena kita masih juga muda, masih remaja. Semangat, gelora cinta yang ada pada diri kita dulu ya. Bicara soal cinta, pernah nggak punya rasa yang terhindar dalam hati dan lubuk hati ibu yang paling dalam? Yo, ditanya loh. Pernah Pak Ustaz? Saya dulu muda, penuh dengan keindahan hidup saya, penuh dengan panorama dan cerita tentang cinta dan bahagia. Ya Bu, ada nggak yang masa mudanya sengsara hidupnya? Jangan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita muda, remaja, dewasa, tua bahagia terus. Amin ya rabbal alamin. Pernah nggak punya rasa cinta Bu? Punya nggak? Insya Allah. Makna dari sebuah kehidupan itu intinya adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan kehidupan manusia ada kita terletak di dalam dimensi atau satu ruang waktu tentang cinta. Rasa cinta ini Allah titipkan di dalam sanubari seorang manusia, baik dia laki maupun perempuan. Bu, pernah merasakan cinta? Pernah Pak Ustadz? Bilang aja pernah, jangan malu-malu. Mulai dari cinta monyet, ya, tahu monyet Bu? Cinta-cintaan. Sampai cintanya burung merpati, yang ketika dia terbang pasti kembali kepada kandangnya dengan penuh kesetiaan. Atau pernah merasakan cintanya buaya? Bu, siapa yang orang Betawi kalau dulu ya waktu hajat dibawain roti buaya? Buaya adalah lambang setia, ya Bu. Kehidupan manusia yang dihiasi dengan penuh aroma dan bahkan wewangian tentang cinta itu sendiri kadang menghanyutkan kehidupan kita. Kalau datang malam dulu waktu ibu remaja, ya Allah, bantal menjadi sebuah saksi bisu tentang kerinduan ibu pada kekasih. Betul Bu? Guling juga menjadi sebuah saksi tentang cinta dan rindu ibu kepada sang kekasih. Bahkan malam yang gelap berharap bulan menjadi saksi. Iya Bu. Ya Bu, kok diam aja sih? Ini bicara cinta pagi-pagi Pak. Ya Pak Ustadz bicara cinta pagi-pagi udah bosen Pak Ustadz. Saya udah tua sekarang. Iya. Ketika malam telah datang, ada sebuah kerinduan, ada sebuah cinta kepada sang kekasih. Kalau perlu tuh bulan diajak ngomong. Betul Bu? Kenapa? Karena bulan menjadi saksi. Ya pernah Doel Sumbang menginspirasi bahkan menciptakan sebuah aransemen tentang cinta, berbicara tentang bulan. Kalau bulan bisa, wah hafal banget ini. Kalau bulan bisa, kalau bulan bisa, yang serius Bu, ya. Kalau bulan bisa ngomong, ya, dia jujur tak akan seperti anjing melonglong tiap hari
ku teriakan terus namamu, ya namamu. Allah kirim bulan diajak ngomong, sayang bulan gak bisa ngomong. Kalau saja dia bulan itu bisa ngomong, dia jujur gak akan bohong. Kenapa? Karena menjadi saksi atas cinta dan kesetiaan kita terhadap pasangan kita. Ya, kalau bulan bisa ngomong, ada cinta yang terlalu, ada rindu yang terlalu kepada siapa? Kepadamu wahai kekasihku, kepadamu wahai bidadariku. Allah Karim, betapa indah kehidupan kita ketika kita berada pada satu perjalanan hidup kita. Di dalam kehidupan kita, sekali lagi dalam sebuah dimensi tentang cinta. Ya, bahkan ibu punya diary dulu. Kalau sekarang kan status WA. Ya Allah, mengungkapkan sebuah rasa cinta yang terlalu, sebuah rindu yang terlalu kepada seorang kekasih. Allah Karim, diungkapin lewat diary. Allah Karim. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Belum zaman HP, Bu. Oh, Pak Ustadz mah udah tua ya. Ini kok pada cemburut ya bicara soal cinta. Nggak pernah punya cinta. Apa nyesel? Udah tua nggak lagi cinta-cintaan. Saya udah sakit hati, Pak Ustadz. Allah Karim. Seorang manusia yang memiliki cinta yang berlebih, ujungnya pasti patah hati, sakit hati. Betul? Belum ya? Pernah nggak ibu disakitin hatinya? Belum. Alhamdulillah. Saya mah sering kali Bu sakit hati. Astagfirullahaladzim. Inilah dimensi cinta. Dari sebuah sisi kehidupan kita berbicara tentang cinta, jangan terlalu, Bu. Apalagi sekarang ibu punya suami, jangan terlalu mencintai suami. Karena biar bagaimanapun suami itu adalah miliknya Allah. Dalam hati seorang suami, Allah dengan segala macam kekuasaannya mudah membolak-balikan hati manusia. Terkadang dia cinta hari ini, besok benci, betul? Hari ini dia cinta, besok jadi benci. Hari ini dia benci, besok jadi cinta. Kira-kira cinta nggak sama suami sekarang? Udahlah, kita tinggalkan masa lalu, masa remaja, masa yang penuh dengan keindahan. Sekarang ibu masih cinta nggak sama suami? Masih. Yakin? Cius. Demi apa? Ya, demi cintaku padamu, Mas. Allah Karim. Kadang kehidupan ini kita diuji lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilema cerita tentang kehidupan kita yang dipenuhi dengan hiasan kata cinta, kata rindu dalam hati, kadang berujung pada satu bentuk malapetaka. Cinta jadi berubah benci, benci berubah jadi cinta. Inilah panorama tentang kehidupan manusia. Tidak menutup kemungkinan kalaulah kita cinta yang terlalu, cinta yang berlebihan kepada semua manusia, bahkan Allah sisipkan sebuah kebencian di dalamnya. Makanya urusan cinta jangan berlebihan, Bu, sekedarnya aja. Saya mah yakin ibu-ibu pasti cinta sama suami, dan cintanya begitu menggebu-gebu di tanggal 23. Kenapa Pak Ustadz? Karena tanggal 25 ATM cair. Lanjut tentang cerita kehidupannya. Allah Karim. Berbicara tentang cinta yang sekedarnya saja, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada umatnya. Dalam sebuah makna hadis dikatakan, apa kata baginda Rasul? Habibaka haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, karena bisa jadi apa yang kamu cintai hari ini satu saat nanti cinta menjadi benci, bukan banci.
Pun demikian sebaliknya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abghidaka haunama asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja, karena bisa jadi apa yang kamu benci hari ini satu saat nanti itu benci menjadi cinta. Inilah cerita tentang kehidupan anak manusia. Kadang hati kita merasa, ya Allah, betapa rindu, betapa kangennya aku samamu Mas, wahai suamiku. Ketika dia tidak ada di depan kita, tidak ada di samping sisi kiri kanan kita, Allah Karim, begitu cinta berbicara, begitu kerinduan berbicara dalam hati kita. Pas suaminya datang, benci banget. Ada yang kayak gitu di sini? Nggak ada, saya yakin. Ya di sini Bu, di luar mah banyak. Ya, cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja, jangan berlebih. Cinta kepada harta jangan berlebihan, karena ketika harta itu masih ada dalam genggaman kita, maka cinta itu akan berlebihan. Kemudian harta itu dibawa kemana-mana, kita dibudakin sama harta. Mau ke pasar, hitung punya hitung, ya Allah, ke pasar naik Grab 10.000, ya Bu, hitung lagi, sayang, mendingan buat beli cabai, 1/4 dapat 1.000. Betul, dibudakin sama harta. Hitung lagi, hitung punya hitung, ya Allah, akhirnya jalan kaki. Kira-kira pegel apa capek? Ya Allah, ibu-ibu perhitungan banget sama harta. Udah kasihlah tukang ojek, ya tukang Grab itu rezekinya. Jangan berlebihan. Kalau bisa tuh harta kita ajak ngomong, jangan kita ajak bercinta-cintaan. Harta, sekarang lu udah gue milikin, lu jadi budak gue ya, jangan gue yang jadi budak lo. Bahasa Betawinya seperti itu Bu. Kalau cinta terhadap harta teramat sangat berlebihan, maka ketika harta itu ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebuah penyesalan yang teramat sangat menyakitkan kita. Yang kaya tiba-tiba jadi miskin, habis ludes hartanya dimakan si jago merah, habis ludes sudah dimakan sama yang namanya penyakit. Naudzubillah. Hati yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang cinta, maka sekedarnya saja. Untuk persoalan seseorang kita cinta, ya cintanya hanya sekedar saja. Bicara tentang harta yang kita miliki, sekedarnya saja. Bahkan rumah mewah, mobil mewah, semua apartemen megah, gedung megah yang kita miliki, semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau harta dan kemewahan itu ditarik sama Allah, mau bilang apa Bu? Ya, suaminya dirempas sama Allah, cintanya jadi hilang seketika, berlanjut pada satu bentuk kebencian. Nauzubillah. Cinta terhadap makhluk Allah sekedarnya saja, cinta kepada benda pun sekedarnya saja, jangan berlebihan. Kita adalah orang-orang yang beriman, yakin bahwasanya hati ini dititipkan rasa cinta dan bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memiliki hati kita Bu? Tidak lain dan tidak bukan Allah. Kalau kita mengakui adalah orang-orang yang beriman, Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, walladzina, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman asyaddu hubbalillah, bahwasanya dia memiliki cinta yang teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintanya teramat sangat kepada Tuhannya. Ini yang seharusnya ibu miliki. Cinta pada seseorang, cinta kepada harta, cinta pada kemewahan di alam dunia ini, dalam kehidupan ini, maka sekedarnya saja. Tapi ketika kita berbicara tentang makna cinta yang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sejatinya cinta. Bu, kalau ibu punya cinta sama Allah, cintanya full, cintanya sejati, yuk mari kita nikmati hari ini. Mari kita maknai makna cinta yang sebenarnya, yang kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, taruhannya adalah iman loh.
Ibu mencintai seseorang, bahkan ibu mencintai suami istri dan anak-anak di rumah, itu nggak boleh berlalu, nggak boleh terlalu. Ibu cinta kepada harta, nggak boleh terlalu, nggak boleh berlebihan. Bahkan ibu cinta kepada sesama manusia, bahkan semua manusia yang ada di alam dunia ini, nggak boleh berlebihan. Taruhannya adalah iman, nggak main-main lagi. Ya, bahkan dengan tegasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memaknai makna sebuah cinta harus full, harus sejati. Kita serahkan makna cinta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang di antara kamu hatta yakun Allahu wa rasuluh, sampai dia memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya ketimbang siapa, Bu? Ahabbu ilaihi, cintanya kepada wa ahlihi, kepada keluarganya, wa malihi, kepada hartanya, wan nasi ajma'in, bahkan cintanya kepada seluruh manusia. Ini peringatan keras dari siapa? Dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makna cinta buat orang-orang yang beriman cukup diserahkan, cukup kita gantungkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi tegas tuh ayatnya dikatakan, wallazina amanu asyaddu hubbalillah, dan mereka orang-orang yang beriman cintanya teramat sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia berbicara tentang cinta kepada keluarga, cinta kepada harta, bahkan cintanya kepada seluruh manusia, Rasul kembali mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yakun Allahu wa rasuluh ahabbu ilaihi min waladihi wa malihi wan nasi ajma'in, ketimbang cinta kalian. Ya, cinta hanya untuk Allah dan Rasulnya. Jangan sampai kita melebihi cinta kita kepada apa itu tadi? Keluarga, wa ahlihi wa malihi, dan bahkan harta benda yang kita miliki, wan nasi ajma'in, kepada seluruh manusia. Insya Allah kalau ibu datang duduk di sini berbicara tentang cinta nggak bakalan sakit hati. Insya Allah, karena udah ada ilmunya. Ya Bu, ibu punya ilmu tentang cinta, insya Allah beres hidupnya. Jangan berlalu, jangan berlebihan. Cinta ibu kepada anak biasa aja. Nah, kamu sudah sholat, sudah mama, alhamdulillah. Ya Bu ya, ingatin tentang cintanya kepada Allah. Ini kadang-kadang ada dalam sebuah karikatur, ibunya kagak ngerti, anaknya juga kagak ngerti. Pengen ibu ya, pengen gak anaknya menjadi anak yang soleh? Insya Allah. Kita didik dia untuk sholat, kita didik dia untuk mengingat Allah. Semuanya harus didasari dengan ilmu. Ini ada sebuah karikatur dalam sebuah cerita. Ya, si Ucok, tahu Ucok, orang Batak. Ada orang Batak di sini? Hah? Enggak ada. Jangan bilang-bilang ya Bu. Ini sebuah cerita kok. Cok, kamu sudah sholat, Cok? Kata mamanya, bagaimana aku bisa sholat, Mama? Sementara aku nggak pernah punya ilmu tentang sholat. Sudahlah, kau ikuti bapakmu sholat. Si Ucok disuruh sholat tapi suruh ikutin bapaknya. Alhamdulillah tuh anak patuh, ikut bapaknya sholat. Sholatnya di atas bilik yang boleh dibilang kayak kering itu Bu, ya. Tahu kan? Ya. Saat sujud bapaknya kejepit hidungnya. Astagfirullahaladzim. Bapaknya saking kesakitan mulutnya kelepas, kata aduh. Sang anak ikutin perintah mamanya. Kata si Ucok dalam hati, mamaku pernah bilang, kalau kamu sholat ikutin apa yang dikatakan bapakmu, apa yang diucapkan bapakmu, apa yang menjadi gerakan bapakmu. Bapaknya teriak aduh, si Ucok pun teriak aduh. Bapaknya penasaran, bangun tuh bapak. Kenapa kau Cok? Kau hidungnya kejepit juga? Kagak kejepit papa, aku ikutin apa katamu. Astagfirullah, berlebihan ini. Bahkan cinta ibu kepada anak kadang-kadang berlebihan. Anak belum SMP udah dibeliin motor. Allah karim,
Belum dewasa sudah dibeliin sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Zaman sekarang dibeliin apa, Bu? HP. Itu namanya HP. Ya Allah, Karim. Enggak di ibu aja, di saya juga. Itu yang namanya HP, setan gepeng, ya, meracuni anak-anak generasi muda. Allah Karim, bisa jadi penyakit, bahkan bisa menjadi hukumnya haram. Buat kita orang tua ketika mendidik anak, karena cintanya apapun yang dimiliki oleh kita diminta sama anak dikasih. Allah Karim, berlebihan cintanya. Cukup cinta yang lebih itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dasarnya adalah iman. Maka ketika kita berbicara tentang iman, maka iman seseorang menjadi sebuah taruhannya. Ketika dia berbicara kepada Allah cintanya, maka harus berlebihan, harus sejati, benar-benar sejati. Makna cinta yang sejati hari ini kita belajar. Bu, ibu tadi baca surat Ar-Rahman, betul? Ketika lafaz fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Seringkali kita berbicara tentang nikmat yang Allah berikan. Berapa banyak orang-orang yang mengaku dirinya beriman, Islam agamanya, tapi masih ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan. Kenapa? Karena latar belakang ilmu tentang cintanya tidak ada lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, hati-hati ya Bu ya. Ini ilmu loh. Nikmat yang Allah berikan jika dibandingkan dengan nikmat-nikmat manusia yang ada di atas permukaan bumi Allah, lebih banyak mana? Bahkan ibu punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, semuanya apakah bisa memberikan atau bahkan menyamakan tentang nikmat yang Allah berikan jika dibandingkan dengan semua itu? Tidak ada artinya. Paham Bu? Maksudnya paham kan? Insya Allah. Ibu punya mobil, ibu punya suami ganteng, bahkan ngasih uang belanja sebulan 50 juta rupiah. Ada di sini. Soleh suaminya, ganteng orangnya, ngasih uang belanja 50 juta. Kira-kira ada nggak di sini? Nggak ada. Belum seberapa Bu, jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Makanya Allah katakan dengan tegasnya tadi, wallazina asyaddu hubbalillah, mereka orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang beriman maka cintanya teramat sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia harus memiliki cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hukumnya wajib untuk kita cintai Allah dan Rasulnya. Ibu bisa bayangin berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kita sia-sia. Ibu punya kedua mata, betapa indahnya, betapa nikmatnya kedua mata yang telah Allah berikan. Kita bisa melihat dengan jelas. Allah Karim. Enak gak Bu bisa lihat dengan jelas? Coba bayangin, tanya deh orang buta, dia nggak bisa melihat. Malam adalah gelap, siang adalah gelap, semuanya sisi kehidupannya penuh dengan kegelapan. Allah Karim. Kalau kita orang yang melek matanya, nanya sama orang yang buta matanya, berapa banyak, betapa besarnya nikmat ketika kita memiliki kedua mata yang bisa melihat. Ibu melihat cowok yang ganteng, seneng nggak Bu? Nikmat gak Bu? Nikmat, tapi nggak usah dimiliki. Ya, karena di rumah sudah ada suami. Betul Bu? Ibu kadang-kadang melihat, maaf ya. Ini ungkapan hati loh. Kalau laki ya, hubbus syahwatu minan nisa. Kalau saya alhamdulillah. Ya siap. Kalau saya alhamdulillah ketika maaf ketika lihat wanita yang penuh dengan maaf ya, dengan lenggak-lengguknya, laki loh. Kita punya rumus ilmunya. Tapi kalau berbicara tentang ilmu, apakah ibu punya ilmunya? Iya. Ibu kalau melihat maaf uang merahan seneng nggak? Kalau ditanya laki nggak begitu senang. Tapi ketika berbicara tentang uang merah dikasih ibu 1 gempok, 2 gempok, 3 gempok, 5 gempok, bahkan 10 gempok, merah nggak matanya? Allah Karim. Itulah kenikmatan yang Allah berikan dengan kedua mata kita. Padahal kita mengaku bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman. Ketika melihat sesuatu yang menjadi milik Allah, menjadi kekuasaan Allah, menjadi bahagian dari ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, Engkau yang maha suci,
Tidak ada satupun yang sia-sia yang kau ciptakan. Maka jauhilah aku dari api neraka. Ya Bu, kalau melihat duit segempok bukan punya ibu, jangan berharap mimpi menjadi milik ibu, karena jadi dosa kalau diambil. Betul? Ya kalau jadi milik kita, alhamdulillah. Inilah nikmat kedua mata. Lantas ketika ibu diberi telinga oleh Allah Subhanahu wa taala, punya telinga, telinganya bisa mendengar dengan jelas. Allah karim. Betapa indahnya orang yang punya kedua telinga, telinganya masih jelas dengar. Coba ibu tanya sama orang budek, berani nanya sama orang budek, ngomong aja kita nggak kedengeran dia. Ya, lo enak kan nggak jadi orang budek? Kagak denger dia bener. Paling begitu, betul nggak? Nikmat kedua mata, nikmat kedua telinga yang telah Allah berikan menjadi sebuah kenikmatan yang begitu sejati. Wajar kalau Allah tuntut kita untuk memiliki cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangan ini bisa memegang, bahkan kedua kaki ini bisa melangkah. Itu kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan nikmat yang paling luar biasa. Karena Rasulullah SAW dalam sebuah makna hadisnya ada 3 ya kenikmatan yang biasa dimiliki oleh umatnya. Yang pertama nikmat tentang apa tuh? Nikmat tentang harta, nikmat tentang kemewahan. Nikmat yang paling aku rasakan kata baginda Rasul adalah ketika aku dalam keadaan sholat. Pernahkah ibu merasakan hati ini menjadi tenang ketika ibu duduk dalam sebuah majelis ilmu? Apakah ibu merasa tenang ketika ibu dalam untayan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ketika ibu dalam keadaan ruku, dalam keadaan sujud, betapa indah kenikmatan yang Allah berikan saat itu kepada hati. Tenang kita. Begitupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan ibarat cinta dalam kehidupan kita akan membuat kebahagiaan dan kedamaian. Wabil khusus hati yang dititipkan oleh Allah memiliki kenikmatan yang begitu luar biasa. Sampai Rasul bicara soal sholatnya sudah begitu nikmatnya karena dia sedang bermesraan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin ibu-ibu di sini ya nikmat banget sama sholatnya. Saking nikmatnya udah assalamualaikum warahmatullah. Ibu hati-hati nih waktu sholat ketika tahiyat assalamualaikum warahmatullah. Jangan ketika lafaz itu diucapkan kita barengi dengan gerakan kita. Selesaikan dulu assalamualaikum warahmatullah baru nengok ya. Balik lagi assalamualaikum warahmatullah baru ya sedikit tuh ilmu. Nikmatnya baginda Rasul ketika dia melaksanakan ibadah yang namanya sholat. Bagaimana dengan nikmat yang kita rasakan yang telah Allah berikan kepada kita? Nikmat apapun yang Allah berikan adalah nikmat yang terindah Allah berikan. Makanya wajar kalau Allah bertanya dalam surat Ar-Rahman sampai 33 kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ibu maaf sekali lagi, ketika ibu dalam keadaan makan misalnya, ada tersisa makanan yang dimakan, bagaimana langkahnya? Istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampuni dosaku. Makanan yang tersisa karena aku sudah kenyang, tidak lagi bisa aku makan. Maka aku buang, aku niatkan untuk makhlukmu ya Allah. Nih hati-hati, ibu lagi masak nuang garam, ibu lagi masak nuang gula. Ya, ada nggak tercecer 1-2 butir? Pasti ada. Maka di sanalah istighfar kita. Ya Allah, ampuni dosaku. Garam yang terbuang, gula yang terbuang, tanpa kesengajaan aku membuangnya. Aku niatkan untuk makhlukmu yang lain ya Allah. Maka nanti di yaumil qiyamah tidak akan lagi kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nikmat manakah yang kamu dustakan? Nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan? Gak akan terjadi pertanyaan itu. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Hati-hati. Nah, makan secukupnya ya nak. Kalau kurang bisa nambah.
Ini kan kadang-kadang kita maaf ya, bapaknya apalagi makan, ya Allah sampai 3 centong, ujung-ujungnya nggak habis, dibuang begitu saja. Nanti akan dipertanyakan di yaumil qiyamah, akan ada sebuah pertanggungjawaban. Jangan ibu bilang lisan yang ibu ucapkan pada saat mulut itu terlepas. Mata yang ibu bisa menyaksikan makhluk-makhluk Allah, telinga, bahkan hati dan kedua kaki kita yang menjadi sebuah nikmat yang telah Allah berikan tidak akan ditanya sama Allah. Inna syam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, matamu, hatimu, bahkan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Paham sampai di sini? Ini terkesima atau gimana nih? Makanya ketika berbicara tentang cinta, Allah Karim, kita dituntut cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak lagi mencintai Allah dan Rasulnya, kita lebih mengutamakan cinta kepada suami, lebih mengutamakan cinta kita kepada harta, lebih kita mengutamakan cinta kita kepada manusia-manusia seluruhnya, maka di sana Allah sudah janji di dalam Al-Qur'an, fasaufa ya'tillaha biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, bahwasanya Allah akan mengganti kita. Artinya apa, Bu? Kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga pada akhirnya Allah ganti dengan umat yang lain, dengan kaum yang lain. Mereka adalah kaum yang bagaimana? Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Mereka adalah kaum yang lebih mencintai Allah, dan Allah juga mencintai kaum itu. Ibu, saya tanya lagi, cinta nggak sama Allah? Udah akui aja cinta. Makna cinta sudah saya ungkap tadi ya. Cinta kita kepada Allah adalah ketika kita berbicara tentang nikmat yang telah Allah berikan. Waktu musim corona, berapa banyak gas oksigen yang terjual hanya untuk sebuah kehidupan. Paham? Di mana-mana nggak ada lagi oksigen. Betul? Betapa nikmat yang Allah berikan itu luar biasa. Ibu setiap hari menghirup udara gratis dari Allah. Enggak sia-sia Allah berikan. Ketika udara itu, oksigen yang ibu hidup di atas muka buminya Allah, kalau saja dihitung dengan nilai kapasitas uang, maaf Bu, dalam sebulan bisa dihitung sampai 52 miliar kita hirup udara jika dibandingkan dengan nilai rupiah. Allah Karim. Allah berikan itu secara cuma-cuma, gratis untuk kita semua. Makanya wajar ketika kita berbicara tentang cinta yang sejati hanya untuk Allah. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan begitu banget, teramat sangat indahnya, teramat sangat bermanfaat buat kehidupan manusia. Kalau ibu sudah ingkar terhadap nikmat yang Allah berikan, maka kita akan diganti dengan kaum yang banyak bersyukur, kaum yang lebih mencintai Allah, dan Allah pun cinta kepadanya. Wa itta'azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadida. Dan ingatlah ketika Tuhanmu bermaklumat, siapa orang yang bersyukur niscaya nikmatnya akan aku tambah. Namun ketika dia berbicara tentang ingkar, kufur terhadap nikmatmu, maka apa yang ada? Azab yang teramat sangat pedih. Wajar kalau kita dituntut oleh Allah untuk mencintai Allah dan Rasul. Cinta nggak kira-kira sama Allah, Bu? Bu, cinta nggak sama Allah? Insya Allah kita katakan hari ini cinta, Pak Ustaz. Cintaku hanya untuk Allah. Tidak ada lain cinta yang sebenarnya kecuali hanya untuk Allah dan Rasul. Kalau ibu cinta sama Allah, kira-kira Allah cinta nggak sama ibu? Di mana kita buktikan hari ini makna cinta yang sebenarnya. Kalaulah kita cinta sama suami, belum tentu suami cinta sama kita, betul? Kalaulah kita cinta sama harta, belum tentu harta itu cinta sama kita. Buktinya nggak abadi kok cinta itu. Terlebih kalau kita pertanyakan diri kita, kalau saya cinta sama Allah dan Rasulnya, apakah Allah dan Rasulnya akan mencintai kita? Sebuah pertanyaan yang menjadi dilematis buat kehidupan kita. Hari ini kita ungkap, benar nggak Allah cinta sama ibu? Bu Ninar, ini adalah wasiat saya ya Bu ya. Saya bisa hadir di sini.
Ya, Allah kirim mudah-mudahan pahala besar untuk Bu Dinar ya. Sehat badannya, panjang umurnya, luas rezekinya. Allah kirim dakwah ini sampai berkat beliau. Ya, perhatikan. Ketika kita bicara tentang cinta kita kepada Allah, lantas kemudian apakah Allah cinta kepada kita? Ini hari kita jawab semuanya. Yuk, ibu dicintai sama Allah ya. Pak Ustadz, saya cinta sama Allah. Pagi saya sholat, siang saya sholat, sore saya sholat, malam pun saya sholat. Bukti cinta sama Allah. Yakin? Yakin? Belum tentu Bu. Ya. Allah kadang ridho sama kehidupan kita. Allah kadang ridho sama ibadah kita. Tapi tidak menutup kemungkinan Allah nggak ridho dengan kehidupan kita. Allah nggak ridho dengan ibadah kita. Buktinya ayat Allah berbicara, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah cinta sama orang yang sabar. Pertanyaannya adalah sekarang hari ini, apakah ibu sudah menjadi orang yang sabar? Kalau ibu sudah menjadi orang yang sabar, maka hak untuk sebuah cinta yang Allah berikan, ibu ada di dalamnya. Sabar gak ngurus suami ibu? Yo, aku. Nah, sekarang kita ungkap. Sabar gak ngurusin anak? Insya Allah. Hari ini pelajaran kita bicara tentang cinta kepada Allah. Dan Allah apakah cinta kepada kita? Lewat satu bentuk transaksi amal yang namanya sebuah kesabaran. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah cinta sama orang yang sabar. Hari ini kita tanya, apakah kita menjadi orang yang sabar? Kalau kita menjadi orang yang sabar, maka berhak kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Bu ya, terlalu keras, nggak apa-apa, yang penting sampai dah. Sabar. Pak Ustadz, apakah saya sabar karena saya masih mangkel sama suami, masih benci sama suami, nggak mau ngelayanin suami? Sabar nggak kira-kira? Bu, ayo. Kalau saya mah gampang loh punya istri. Alhamdulillah Allah dan Rasulnya sudah ngajarin. Ya, ketika malam datang saya pegang rambut istri, saya doain, Allahumma inni as'aluka khairama wa khairama jabal ta'ala alaih wa a'udzubika min syarrama wa syarra jabal ta'ala alaih. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, aku memohon kepadamu ya Allah, dari kebaikan apa yang ada pada diri istriku dan dari kebaikan apa yang telah engkau ciptakan pada istriku. Aku berlindung kepadamu ya Allah, dari keburukan apa yang ada pada istriku dan dari keburukan apa yang telah engkau ciptakan pada istriku. Nih suami. Jadi kalau istrinya jelek, ya Allah karim, berlindung kita dari kejelekannya. Keburukannya kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena ada istri yang buruk sejak lahir. Yo, ada istri yang buruk karena sudah Allah ciptakan keburukan dalam dirinya. Ada juga istri yang baik dan kebaikan itu memang sudah ada sejak lahir, sudah dididik oleh orang tuanya. Dan bahkan ada istri yang baik yang memang kebaikannya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar kalau kita berdoa seperti doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu tingkat tinggi loh. Apakah kita menjadi orang yang sabar ketika pagi hari kita bangun dari tidur kita? Ini amalan tidur udah diajarin kan semuanya ya. Mau tidur baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhbuhu yuhasibukum bihillah. 285 286 Al-Baqarah, 2 ayat aja. Mau tidur bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bangun dari tidur alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ayat 10 terakhir ya, 10 ayat terakhir dalam surat Al-Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sampai selesai. Bangun dari tidur ketika suami yang kita lihat, adakah sebuah keikhlasan ibu untuk mencintai suami karena Allah? Maka apa yang menjadi perintah suami pada saat ibu bangun dari tidur? Allah karim, ada pahala besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang luar biasa. Jangan main-main. Seganteng apapun suami kita, sehebat apapun suami kita, sesoleh apapun suami kita, kalau ibu tidak lagi, maaf, tidak hormat, tidak taat kepada suami, maaf, jauh dari surganya Allah. Ibu sholat 5 waktu, ibu hadirkan diri ibu untuk membaca Al-Quran, ibu hadirkan diri ibu untuk sholat, puasa, Senin, Kamis, tapi Allah nggak ridho. Kenapa? Karena ibu masih ngebangkang sama suami. Allah karim.
Akankah kita menjadi seorang istri yang sabar ketika melayani suami? Karena pintu surganya Allah ada di dalam diri suami. Gak main-main. Udah biarin aja punya suami yang ganteng, soleh, ngasih uang belanja 50 juta. Terima aja bu, ya. Aja bosan kita banget ya. Terima apa adanya. Kenapa? Karena jodoh kita ditentukan oleh Allah. Kita berbicara tentang takdir kita, Allah sudah rekam di dalam ayatnya. Al-A'raf tuh, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Di sana lantas ada perjanjian Allah bahwasanya Fulana binti Fulana lahir tanggal sekian, nanti matinya tanggal sekian. Dia dalam keadaan baik, dalam keadaan untung, dalam keadaan rugi, semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Maka punya kewajiban untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar takdir kita menjadi takdir yang dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah karim. Sabar enggak ibu melayani suami? Sabar enggak ibu ketika taat sama suami? Bahkan sabar enggak ibu ketika suami beribadah, ibu juga beribadah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kadang-kadang datang ke pengajian gak izin lagi sama suami. Izin bu ya, papa pagi ini saya mau berangkat ngaji, tolong pak ya ridhoin mama ya. Kadang-kadang ibu-ibu udah ngomong ridhoin mama, ada kata di belakang, kalau cucian mama lagi jemur hujan tolong angkatin ya pak. Ini kebangetan nih ya. Dalam awalnya benar ya taat sama suami, belakangnya nyuruh suami, pak kalau mama belum pulang piring masih banyak cuciin ya. Allah kirim. Cintai suami dengan apa adanya. Cintai suami karena Allah. Apapun yang menjadi perintah dari suami wajib untuk ibu taati dengan kesabaran. Kan kadang-kadang maaf ya bu, dalam status ya kita dikirimin tuh, maaf orang sabar pasti kesel. Ya punya ya. Ya insya Allah. Orang sabar pasti kesel. Gak ada orang yang sabar gak kesel. Sabar yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hentakan pertama ujian itu terjadi, maka wajib buat kita orang-orang yang beriman. Alhamdulillah. Wah, mana ada di Masjid Al-Kautsar jamaah majelis taklimnya ketika dapat musibah dia ucapin alhamdulillah. Ada enggak? Ilmu loh ini, ilmu tingkat tinggi. Alhamdulillah walhamdulillahi ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dituntut kita untuk sabar bu. Ini kadang-kadang kan sabarnya udah kejadiannya udah lama baru sabar. Aduh biar bagaimanapun ini ketentuan Allah. Ya, maaf loh dalam Sayyidul Istighfar kita diajarkan, nanti kita pelajarin nanti. Ya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Wa ahdika, saya berada dalam ketentuanmu ya Allah. Ketika ketentuan Allah berbicara tentang nikmat yang Allah berikan, maka sebagai orang-orang yang beriman wajib untuk kita bersyukur. Alhamdulillah. Ketika ujian itu terjadi, maka jawab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Panorama tentang cerita kehidupan manusia itu bu dihiasi dengan ujian. Jangan kamu mengaku dirimu beriman. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kalian akan kami uji dengan keburukan. Kalian akan kami uji dengan kebaikan. Untuk apa? Wa ilaina turja'un. Kalau diuji sama Allah, alhamdulillah walhamdulillahi ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan nikmat tuh ujian. Kenapa? Karena ujian bisa menjadi kifarat dosa, ampunan dosa. Karena ujian bisa mengangkat derajat kita. Bahkan ujian akan meninggikan makom derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia. Lantas kemudian ketika ibu diberikan nikmat, wajib untuk mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Wajar kalau Allah mencintai orang-orang yang sabar. Apakah saya selama ini sabar? Sabar Pak Ustadz. Alhamdulillah. Berarti ibu mencintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah juga cinta kepada ibu. Insya Allah. Pulang dari sini bu, hormatin suami, taatin suami.
Saya berpesan bukan berarti saya ada di pihak suami, enggak. Karena ini perintah Allah dan Rasul. Enggak ada suami yang pengen ya semuanya karena ketentuan Allah. Kalau kita mengaku diri kita beriman, kita berada dalam ketentuan Allah, maka saat itulah ketentuan Allah berbicara. Kalau kita dituntut untuk taat, hormat, patuh pada suami, maka tuntutan itu harus dipenuhi. Insya Allah kalau kita mencintai Allah. Lantas siapa lagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah orang yang sabar? Allah cinta kepada mereka orang-orang yang berjihad. Allah cinta bagi mereka orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kadang kita suruh ngaji aja ntar dulu. Udah deh lu duluan, gue ntar belakangan. Banyak yang kayak gitu. Ya Bu, ya Allah, Bu saya lagi sibuk. Ya banyak kerjaan saya. Kan udah ditentuin ngaji tanggal hari Selasa jam 9 umpamanya. Udah ada timingnya, udah ada waktunya. Ibu mau berangkat ngaji, ini rumus nih Bu. Ya, rumus ini. Rumus buat ibu-ibu semuanya. Hari Selasa ada pengajian. Malam Selasa, mulai hari Selasa, malam Selasa, nggak usah malam Selasa deh. Hari Selasa sore, ini kan udah berjalan nih ya. Niatin tuh Bu, insya Allah Selasa depan saya akan hadir. Itu amal ibu, ya, pahala ibu akan terus dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketimbang ibu niatnya malam Selasa, ya Allah besok suamiku ada pengajian, saya besok insya Allah datang hari Selasa. Hari itu doang dapat. Kalau ibu berbicara tentang nilai dari sebuah niatan, innamal a'malu binniyat. Niatnya dari hari Selasa sore, insya Allah Selasa depan, apapun keadaannya, semua berada dalam ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah aku hadir dalam sebuah kajian. Insya Allah. Terima Bu kondisi kayak gini karena kita berada dalam sebuah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira kalau ditanya ibu mau menjadi orang pintar apa orang yang bodoh? Pasti kita pengen jadi orang yang pintar. Kul katakan Muhammad, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah Muhammad sama enggak Muhammad? Orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu enggak bakalan sama. Orang yang berilmu tenang ibadahnya, ya, enggak gerasak gerusuk, enggak ikut-ikutan. Kalau orang yang enggak berilmu, maaf, ikut-ikutan aja. Derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman dan mereka orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman, bahkan Allah meninggikan derajatnya orang-orang yang berilmu. Insyaallah nih Bu, datang berjuang di jalan Allah. Jihad, sampaikan agama Allah walaupun dalam keadaan yang berat sekali. Insya Allah nih Bu Dinar semuanya ya yang hadir dalam majelis ini orang-orang pilihan loh, jangan dibilang enggak. Berapa banyak orang di luar sana meniatkan dirinya untuk hadir dalam sebuah majelis ilmu. Allah punya ketentuan yang lain, disibukkan dia dengan urusan dunianya. Kita ini terpilih Bu, dan itu harus disyukuri nikmat Allah yang paling indah dalam kehidupan kita. Duduk kita dalam sebuah majelis ilmu diibaratkan sama kita sholat 1000 tahun. Pernah nggak Bu sholat 1000 tahun? Nggak bisa. Orang-orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang-orang yang dicintai Allah. Kalau ibu masuk di dalamnya, dia berjihad, dia berjuang di jalan Allah, maka ibu berhak mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang paling berat adalah jihad melawan hawa nafsu. Kita nafsu sama suami pengen marahin ya, pengen mangkal banget. Ya tahan Bu, ya. As-sabr, sabar. Ya, insya Allah kita dicintai sama Allah. Lantas siapa lagi orang-orang yang dicintai oleh Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta bagi mereka orang-orang yang bertaubat. Allah cinta bagi mereka orang-orang yang menjaga kesucian dirinya. Artinya apa Bu? Kita punya kesempatan menjadi orang yang dicintai Allah asalkan lisan kita, mulut kita, bahkan hati kita sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau diundang lagi kita bicara tentang istighfar. Ya, kalau masih mau undang insya Allah.
Ya Allah, luar biasa Bu. Kalau kita rajin, kalau sabar menjadi sebuah tuntutan yang teramat sangat besar, nggak bisa kita lakukan, maka ada kesempatan berjihad masih juga berat. Nah Bu, dikasih nih kita lewat lisan kita aja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim di rumah Bu. Daripada mikirin yang lain-lain, ya apalagi mikirin utang, nggak jelas. Allazina yadzukurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan dia diri, dalam keadaan dia duduk, dalam keadaan dia berbaring ingat Allah dengan lantunan istighfar. Insyaallah ibu istighfar, apalagi baca sayyidul istighfar, bertaubat kepada Allah, ya. Insyaallah menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Manusia itu tidak sempurna Bu. Ya, orang model kita itu nggak sempurna dan tidak ada orang yang sempurna dalam kehidupan ini. Ya, semua orang-orang yang sempurna ada orang-orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada kesempatan besar buat kita. Kalau sabar nggak bisa, jihad juga nggak bisa, maka ambil bagian dalam ayat ini. Allah cinta mana sama orang-orang yang bertobat, maka rajinlah kita beristighfar lewat lisan kita. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bu Ninar, Bu Ayu dong begini orangnya. Iya sama, kayaknya begini-begini. Ya maaf loh ibu-ibu ya. Daripada ibu mikirin orang lain, mendingan hati ibu kunci dengan istighfar. Butakan mata ibu, kuping ibu tulikan untuk apa? Untuk mendengar sesuatu yang nggak beres. Ketika hati kita bicara ini, maaf Bu, hati itu dalam ya, lub maknanya ada lubuk hati yang paling dalam. Itu setan banyak mengusik manusia lewat itu. Ya, ibu ngelihat orang, maaf nih, ini ilmu tingkat tinggi. Ibu lihat orang miskin, lagi ngais uang, lagi nyari duit lewat mulung, ya ambil. Coba ibu doakan, ya Allah berikan kesehatan buat manusia itu. Ya Allah berikan rezeki untuk orang itu. Niscaya doa ini akan memantul kepada kita. Jangan kita bilang, ya Allah tuh orang susah banget nyari duit kayak begitu, pagi-pagi udah ngorek-ngorek sampah. Jangan Bu ya. Doain, ada orang ganteng, ya Allah alhamdulillah ini laki ganteng banget, mudah-mudahan anakku jadi orang ganteng, ya Allah sempurnakan kegantengannya. Doain Bu, doain yang baik. Ini ilmu tingkat tinggi loh. Jihad di jalan Allah lewat hati dan perbuatan kita dituntut sama Allah. Apalagi jihad lewat istighfar kita nih, taubat kita. Allah Karim, betapa banyak dosa yang telah aku lakukan, betapa banyak khilaf, betapa banyak salah, bahkan betapa banyak maksiat yang telah aku lakukan. Wajar kalau manusia itu pengen dicintai sama Allah, lewat lisannya dia beristighfar. Lewat lisannya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dalam keheningan malam, Rasul itu betapa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala di closing setelah sholat tahajudnya dengan kalimat sayyidul istighfar. Ini enggak gampang loh. Kita seringkali ngelamun, memikirkan kehidupan kita. Semua orang-orang yang beriman dijamin kok hidupnya sama Allah. Saat itulah kesempurnaan hati kita untuk beristighfar kepada Allah. Allah Karim, ampuni dosa dan salahku ya Allah. Kalau perlu nangis di tengah malam. Jangan gara-gara manusia yang lain mengecaukan kehidupan kita, kita bikin WA status Allah Karim. Gua nggak suka nama orang. Orangnya siapa nggak dijelasin, tapi udah hati dan ketikan itu yang menjadi saksi di mata Allah. Luar biasa Bu kalau kita bicara tentang saksi-saksi dosa. Nanti janji lagi. Al-yauma natimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini mulut dikunci, tangan bicara, kaki menjadi saksi atas apa perbuatan dosa kita. Betapa banyaknya kita khilaf, betapa banyaknya kita salah, betapa banyaknya kita berdosa, bahkan bermaksiat di hadapan Allah. Maka kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah, jadikan diri kita menjadi orang yang mengambil bagian dalam kalimat istighfar kita. Oke, closing terakhir ya. Ibu sudah terlalu banyak ilmu yang didapat ya. Kalau mau cinta sama Allah, pertama apa? Sabar. Kedua, jihad. Ketiga, apa? Taubat. Yang keempat, banyak sebenarnya kalau mau diungkap. Yang keempat hari ini ya, innallaha wallahu yuhibbul muhsinin.
Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kalaulah ibu seringkali berbuat kebaikan dalam nuansa ibu hidup kehidupan ini, insya Allah Allah akan mencintai ibu dan gak gampang menjadi orang yang baik. Kita udah ngundang pengajian masih juga diomongin dia. Kita bikin pengajian, kita bikin kebaikan kok masih ada yang ngomongin, apalagi kita berbuat kejahatan Pak Ustadz. Allah Karim, itu artinya kita diuji oleh Allah. Sabar enggak kita? Mau enggak berjihad kita? Mau enggak beristighfar ketika melihat keburukan orang lain? Maka dituntut yang terakhir untuk menjadi orang yang baik. Orang yang baik adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan enggak gampang ya Bu berbuat kebaikan. Ibu ngambil paku di jalan, Allah Karim, ada pahala sedekah di dalamnya. Buang ke tempat yang lain, ya. Ibu niatin datang ke pengajian, ada pahala kebaikan. Ibu hormat sama guru, ada kebaikan. Ibu takzim hormat kepada orang tua, kebaikan. Ibu berbuat baik pada anak, kebaikan. Ibu mentaati suami juga kebaikan. Banyak kehidupan kita yang dihiasi dengan kebaikan. Maka ambil bagian dalam ayat ini. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada mereka orang-orang yang berbuat baik. Gampang ya Bu? Kalau mau dilanjutin banyak nih. Wallahu yuhibbul mukhlisin. Allah cinta kepada orang-orang yang ikhlas. Ibu bisa nggak menjadi orang yang ikhlas? Ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menjalani kehidupan ini karena Allah. Bisa nggak kira-kira? Kalau ibu menjadi orang-orang yang ikhlas, insya Allah ibu dapat bagian menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dah ya, cukup ya. Masih banyak kalau kita mau ungkap. Kita menjadi orang yang sabar akan dicintai. Kedua, kita menjadi orang yang berjihad, dicintai. Kita mau berjuang lewat istighfar, taubat, kita dicintai Allah. Kita juga mau berbuat kebaikan, dicintai Allah. Dan kita ikhlas dalam amal perbuatan kita, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbunah. Maka ibu akan abadi hidupnya, gak bakalan dimatiin dulu ya sebelum ajal yang menentukan. Insya Allah dengan pembelajaran kita hari ini, kita berharap dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, Allah jadikan kita adalah orang-orang yang dicintai Allah lewat sabar kita, lewat jihad kita, lewat istighfar kita, lewat kebaikan kita, lewat keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah cintai kita dan kita juga mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia akhirat kita, sukses dan bahagia selalu untuk kita dalam kehidupan kita di dunia maupun akhirat nanti. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syuhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah fid din wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wajirna min hizzid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka sihatan fit taqwa ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal ghala wal qati wa jamil amradi wal mautil fujiati wat ta'un ma la yakshifu ghairuka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.